Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Faruk Hasan, NPM 203210588. Saya dari kelas D Manajemen Proyek Keekonomian Migas. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang proyek keekonomian migas. Pertama masuk yaitu program sharing kontrak atau PSC dalam rangka pengembangan dan pencarian cadangan hidrokarbon di wilayah kerja tertentu sebelum berproduksi secara komersial. Maka PSC berlaku untuk beberapa tahun tergantung pada syarat kontrak, tergantung temuan minyak dan gas dalam jumlah komersial dalam suatu periode tertentu. Meskipun pada umumnya periode ini dapat diperpanjang melalui perjanjian antara kontraktor yang ditunjuk oleh pemerintah dan kementerian. Kontraktor yang ditunjuk oleh pemerintah pada tanggal tertentu diwajibkan untuk menyerahkan kembali persentase tertentu dari area kontrak, kecuali jika area tersebut dengan permukaan lapangan di mana telah ditemukan minyak dan gas. Sumbernya dari Abror tahun 2019. Lalu ada cash flow. Cash flow adalah tata aliran uang masuk dan keluar per periode waktu pada suatu perusahaan. Cash flow yang dibicarakan dalam ekonomi teknik adalah cash flow investasi yang bersifat estimasi atau prediktif, karena kegiatan evaluasi investasi pada umumnya dilakukan sebelum investasi tersebut dilaksanakan. Jadi perlu dilakukan estimasi atau perkiraan terhadap cash flow yang akan terjadi apabila rencana investasi tersebut dilaksanakan. Dalam suatu investasi secara umum, cash flow terdiri dari 4 komponen, yaitu 1. Investasi, 2. Operational cost, 3. Maintenance cost, 4. Benefit atau manfaat. Sumber dari Rumianto tahun 2015. Lalu kita masuk ke Net Present Value atau NPV. Analisis NPV adalah analisis yang dilakukan untuk melihat nilai investasi dengan mempertimbangkan perubahan nilai mata uang, atau biasanya mengikuti dengan nilai inflasi suatu negara. NPV merupakan perbedaan antara nilai sekarang dari keuntungan dan biaya. Indikator kelayakan adalah jika NPV lebih besar daripada 0, maka usaha layak untuk dijalankan. Jika NPV kecil dari 0, maka usaha tidak layak dijalankan. Dan jika NPV sama dengan 0, maka usaha tersebut mengembalikan sama besaran nilai uang yang diinvestasikan. Nah, di sini NPV sama dengan lebih besar dari 0 maksudnya adalah proyek kita ini mendapatkan keuntungan jika kita teruskan, karena nilai NPV-nya lebih besar daripada 0. Namun jika NPV-nya lebih kecil daripada 0, maka usaha itu tidak layak untuk dijalankan karena kita tidak akan mendapatkan balik modal dari proyek yang kita jalankan. Nah, jika NPV sama dengan 0, maka ibaratnya kita tidak mendapatkan keuntungan dan kerugian. Jadi kita hanya mendapatkan lelah setelah mengerjakan proyek tersebut. Dan ini adalah rumus dari mencari NPV. Lanjut, yaitu Incremental Rate of Return atau IRR. IRR adalah tingkat suku bunga maksimum yang dapat mengembalikan biaya-biaya yang ditanam. Indikator usaha dikatakan layak jika nilai IRR lebih besar daripada nilai MRR atau Margin Average Revenue Return. Nah, di sini adalah contoh kasus saya, yaitu dalam mengerjakan proyek transmisi gas Gresik Semarang. Ini diberikan deadline lama pengerjaan proyek selama 10 tahun terhitung dari bulan Juni 2010 sampai dengan Januari 2020. Maka dari itu dibutuhkan perencanaan yang matang yang akan dikomunikasikan kepada seluruh anggota penyelenggara proyek sehingga dapat mencapai tujuan bersama. Selama 10 tahun itulah dilakukan analisa dengan merujuk pada indikator Net Present Value dan Incremental Rate of Return atau IRR. Nah, baiklah, di sini saya sudah memiliki datanya. Nah, di sini sudah ada rancangan anggaran biayanya yang akan digunakan selama proyek berlangsung dengan total anggaran yaitu sebesar
16.700.183.906. Nah, di sini kita sudah melakukan asumsi dengan cash of capital 12%, initial investment 25 miliar, salvage value 10%, revenue 450 juta, revenue growth 5%, inflation 4%, lama project 10 tahun. Lalu di sini ada OPEX yang merupakan pengeluaran berkaitan dengan biaya personal dan kegiatan sehari-hari bisnis. Di sini terdapat manpower yaitu sebesar 200.000, marketing 10.000, administration 50.000, dan other XP 50.000 dengan total 310.000. Nah, di sini sudah terdapat lama proyeknya dari OPEX. Di sini revenue, dan untuk revenue kedua ini didapat dengan tahun pertama dikalikan dengan revenue growth, maka dapat hasilnya 472.500. Lalu sampai dengan tahun ke-10. Nah, untuk OPEX sama juga, cuman kita mengalihkannya dengan tahun pertama dengan nilai inflasi yaitu sebesar 4%. Lalu di sini ada EBITDA. EBITDA itu adalah earning before interest, tax, depreciation, and amortization. Atau EBITDA ini bisa disebut juga sebagai proxy dari cash flow. Dan EBITDA ini bisa kita gunakan sebagai nilai cash flow-nya nanti. Nah, di sini ada nilai investmentnya sebesar 25 miliar. Lalu ada EBITDA-nya juga. Lalu di sini ada salvage value sebesar 2,5 miliar. Salvage value ini adalah nilai sisa dari nilai investment tadi yang didapat dari nilai initial investment ini dikali dengan salvage value, maka didapat nilai 2,5 miliar. Lalu didapatlah net cash flow dari EBITDA tadi, dan setelah dilakukan perhitungan didapatkan nilai IRR sebesar 15% dan nilai NPV-nya 25 miliar. Maka seperti yang kita jelaskan tadi, apabila nilai NPV lebih besar daripada nol, maka proyek tersebut bisa dijalankan karena mendapatkan keuntungan. Mungkin sekian hasil presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.